Shalom saudara dikasih Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam program The Secret. Kali ini kita akan membedah satu surat di dalam surat 1 Yohanes. 1 Yohanes. The Secret sudah menyelesaikan surat Yudas, surat Filemon, surat Titus. Nah, saat ini kita akan membedah ayat demi ayat di dalam surat 1 Yohanes. Tentu saja setelah 1 Yohanes akan beralih ke 2 Yohanes dan 3 Yohanes. Saya punya singkatan dari Yohanes. Yohanes itu singkatan dari Yesus, orisinal Allah. Yesus, orisinal Tuhan, Allah yang esa. Jadi Yohanes. Yesus, orisinal Tuhan, Allah yang esa. Kenapa kok singkatnya seperti itu, saudaraku? Karena kita akan mempelajari banyak hal di dalam kitab, di dalam surat 1 Yohanes ini. Banyak hal. Mulai dari ketuhanan Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus, Allah, tiga pribadi Allah, ada Roh Kudus dan Antikristus dan lain sebagainya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran di dalam surat 1 Yohanes ini. Walaupun hanya 5 pasal dan ayatnya tidak banyak, tapi ini rahasia-rahasia besar terkandung di dalam surat 1 Yohanes ini, saudaraku. Nah, Rasul Yohanes itu menuliskan 4 surat yang menjadi firman Tuhan. Yang pertama adalah Injil Yohanes, yang kedua surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, dan surat 3 Yohanes. Jadi total 4 surat. Nah, kita ini hanya akan mengerucutkan untuk mempelajari surat 1 Yohanes dulu. Ya. Surat 1 Yohanes ini total ada 5 pasal. 5 pasal dan 105 ayat. 105 ayat. Saudara bisa lihat sendiri di dalam Alkitab itu surat 1 Yohanes pasal 1 ada 10 ayat, pasal 2 ada 29 ayat, pasal 3 ada 24 ayat, pasal 4 ada 21 ayat, pasal 5 ada 21 ayat. Total kalau dihitung itu 105 ayat. Nah, tema besarnya apa sih? Tema besar dari surat 1 Yohanes itu tema besarnya adalah tinggal dan bersekutu dalam kasih Allah. Itu tema besarnya surat 1 Yohanes. Nah, surat 1 2 pasal 1 sampai 5 dari surat 1 Yohanes ini, Saudara kalau baca semua itu temanya tentang tinggal dalam kasih Allah itu. Nah, ada beberapa yang mempertanyakan penulis dari surat 1 Yohanes ini. Kenapa? Karena di dalam kerangka surat itu kan ada pembuka, isi, penutup. Pembukanya tidak ada tulisan penulisnya penulisnya adalah Rasul Yohanes. Penutup juga tidak ada. Tapi kalau surat-surat Paulus selalu ada dari Paulus kepada siapa, dari Paulus kepada siapa. Nah, tetapi saudaraku, saya punya bukti-bukti bahwa 1 Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Total ada 20 bukti, saudaraku. Kenapa? Bukti pertama, terdapat tulisan anak-anak kecil atau dalam bahasa Inggrisnya little children di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, 1 Yohanes 2 ayat 12, 28, pasal 3, 7, 18 dan lain sebagainya. Yunaninya itu teknion. Itu juga terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 33. Saya nggak akan baca ayat-ayatnya, sudah bisa baca sendiri pada waktu lihat video ini karena keterbatasan waktu ya. Yohanes 13 ayat 33 juga nulis anak-anak kecil, little children. Ada kesamaan penulisannya. Kedua, 1 Yohanes 1 mengungkapkan sosok penulis yang sudah mendengar, sudah melihat dengan mata sendiri dan
telah menjamah dengan tangan sendiri, yaitu tentang firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 itu. Nah, siapa lagi yang sudah melihat dengan mata sendiri, mendengar dan menjamah, megang tangan sendiri? Siapa lain? Siapa? Kalau tidak lain, tidak bukan, itulah rasul Tuhan, para rasul. Nah, berarti penulis surat 1 Yohanes adalah seorang rasul. Oke, tapi rasul siapa? Nah, bukti yang ketiga. Inti dari 1 Yohanes itu berbicara tentang kasih. Hal yang sama dengan Injil Yohanes yang menjadi ciri khasnya, yaitu terdapat kalimat murid yang dikasihi Yesus dalam Yohanes 13 ayat 23, 19 ayat 26, pasal 21 ayat 7, pasal 21 ayat 20. Jadi ada ciri khas murid yang dikasihi Yesus. Tidak disebut saya Yohanes, bukan, tapi murid yang dikasihi Yesus. Siapa murid yang dikasihi Yesus? Itulah murid yang bersandar pada dada Yesus. Itulah Yohanes. Jadi surat 1 Yohanes bertemakan tentang kasih. Injil Yohanes juga bertemakan banyak tentang kalimat murid yang dikasihi Yesus. Ada satu kemiripan, saudaraku. Oke, bukti yang keempat. Injil Yohanes mempunyai ciri khas, yaitu menceritakan tentang keilahian Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ayat 13 dan 14. Demikian juga terdapat dalam surat 1 Yohanes, dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga, dan tentang antikristus juga ada dalam surat-surat, dalam pasal-pasal dalam surat 1 Yohanes itu. Nah, ini ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 3, 1 Yohanes 5 juga ada. Jadi ada. Nah, itu ada kemiripan di situ. Bukti yang kelima. Kalimat pertama 1 Yohanes 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 ayat 1 mempunyai kemiripan, yaitu dari permulaan atau pada mulanya, menggunakan bahasa Yunani arche. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang sudah ada dari permulaan. Nah, ini kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 juga pada mulanya. Nah, satu kemiripan yang sama. Satu kemiripan, saudaraku. Yang bukti keenam, kata Son of God atau Putra Allah juga terdapat dalam kitab Injil Yohanes, Yohanes 20 ayat 31. Juga terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 15, 1 Yohanes 5 ayat 5 dan 20. Kira-kira 15 ayat terdapat kata Son of God dalam kitab Injil Yohanes. Sedangkan dalam surat 1 Yohanes kira-kira ada 10 ayat. Son of God, Putra Allah. Ini memang membuktikan bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, itu yang ingin ditekankan oleh surat 1 Yohanes juga dalam Injil Yohanes. Bukti 7, kita yang percaya dianugerahkan menjadi putra-putra Allah, Son of God. Yohanes 1 ayat 12 kita baca aja ini. Yohanes 1 ayat 12 dan Yohanes 1 ayat 12 ini. Semua orang yang percaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah atau sons of God. Bahasa Inggrisnya sons of God itu putra Allah. Itu juga terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke 1 Yohanes 3 ayat yang 1 dan 2. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, sons of God, putra Allah. Loh, ada kemiripan. Pasal bukti 8. Siapa yang mempunyai putra mempunyai hidup, tetapi siapa yang tidak mempunyai putra tidak akan melihat kehidupan. Yohanes 3 ayat 36. Sama dengan 1 Yohanes 5 ayat 12. Bukti 9. Kalimat Allah mengutus putra tunggalnya. Itu terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16, juga terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Bukti ke-10. Kalimat 1 Yohanes 1 ayat 4 meneladani perkataan putra manusia Yesus dalam Yohanes 15 ayat 11. Nah, sama kan? Mirip. Semuanya dituliskan agar sukacita menjadi penuh. Nah, bukti ke-11.
Saya agak persingkat. Bukti 11, 1 Yohanes 1:5 mirip dengan Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 5 mirip dengan Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Bukti 12. Yohanes 14 ayat 26 mirip dengan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27, yaitu Roh Kudus mengajar segala sesuatu. Bukti 13. Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 17 ayat 25 mirip dengan 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ini ya, dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Itu ada di Yohanes 14 ayat 17 dan 17 ayat 25. Bukti 14, Yohanes 15 ayat 12 mirip dengan 1 Yohanes 3 ayat 11. Bukti 15, Yohanes 15 ayat 18, 19 dan 17 ayat 14 mirip dengan 1 Yohanes 3 ayat 13. Bukti 16, Yohanes 15 ayat 13 dan Yohanes 3 ayat 16 mirip dengan 1 Yohanes 3 ayat 6. Gampang ya, Yohanes 3 ayat 16 mirip dengan 1 Yohanes 3 ayat 16. Dengan ini kita mengetahui kasih Allah, yaitu sebab Ia telah menyerahkan hidupnya bagi kita, dan kita pun patut menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Allah menyerahkan hidupnya. Ya. Bukti ke-17, Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 mirip dengan 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Lu mirip ya. Yohanes 3 19 21, 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Ya, ini memang kebetulan nomornya mirip, tapi kalimatnya juga mirip, saudaraku. Bukti 18, Yohanes 8 ayat 29 mirip dengan 1 Yohanes 3 ayat 22. Bukti 19, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 mirip dengan 1 Yohanes 3 ayat 24, saudaraku. Bukti 20, Yohanes 8 ayat 23 mirip dengan 1 Yohanes 4 ayat 5 sampai 6. Bukti 21 dan lain-lain. Saudara bisa baca sendiri, telusuri sendiri, saudara bisa tambahkan sendiri bukti-bukti kesamaan antara Injil Yohanes dengan surat 1 Yohanes. Jadi membuktikan bahwa penulis 1 Yohanes itu adalah Rasul Yohanes. Surat 1 Yohanes ini ditulis bertujuan untuk menetralisir ajaran-ajaran sesat dari antikristus. Kuncinya adalah dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3, itu antikristus. Orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang di dalam daging. Itu artinya menjadi manusia. Itu Allah menjelma manusia. Itu dari Allah sumbernya. Orang yang mengerti itu. Tapi orang yang tidak mengakuinya itu bukan dari Allah, melainkan itulah antikristus. Menurut Kamus Alkitab, penulisan surat 1 Yohanes itu kira-kira tahun 90 sampai 110. Nah, ternyata pada zaman-zaman itu sudah terdapat roh-roh antikristus yang tidak mengakui Yesus adalah Allah. Nah, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Istilahnya itu, ajaran ini adalah ajaran gnostik. Itu pada waktu itu dikenal dengan ajaran gnostik. Saya tidak tahu apakah dalam zaman sekarang apakah muncul istilah ajaran gnostik. Saya nggak tahu. Nah, ajaran gnostik, kata gnostik itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya pengetahuan, saudaraku. Ajaran ini merupakan ajaran sesat yang bertumpu pada logika manusia. Mereka tidak percaya Allah menjelma menjadi manusia. Karena daging ini jahat, kata ajaran gnostik. Daging itu jahat, sedangkan Allah itu kudus. Allah tidak mungkin mau tinggal dalam daging yang jahat. Padahal 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3 mengatakan Allah itu datang ke dalam daging. Nah, ajaran ini juga tidak percaya karya penyaliban Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Itu dibantah dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23, saudara. Nah, jadi surat 1 Yohanes ini ditulis untuk membantah ajaran-ajaran gnostik itu. Ajaran ini juga disinggung oleh Timotius dalam suratnya. Kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-20. 1 Timotius 6 ayat yang ke-20 dikatakan,
Dalam terjemahan baru, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan yang berasal dari apa yang dimaksud pengetahuan. Dalam bahasa Inggrisnya science falsely, yang disebut science falsely. Di dalam terjemahan bahasa aslinya, dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-20, bahasa aslinya dikatakan science falsely itu gnosis. Gnosis. Nah ini, jadi ajaran gnostik itu sudah muncul pada zaman-zaman itu. Oleh karena itu Rasul Yohanes menulis surat 1 Yohanes ini untuk menangkal ajaran-ajaran sesat ini. Ya, kalau kita melihat zaman sekarang ini ajaran sesat itu apa? Saksi Yehova, Children of God, Mormon, dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah perluasan dari ajaran gnostik. Saya perlu belajar lebih lanjut, tapi saya nggak menekankan atau menuliskan hal itu, tapi ajaran-ajaran sesat zaman sekarang ini juga banyak, saudaraku. Nah, oke, selanjutnya adapun garis besar surat 1 Yohanes. Yang pertama, ada 7 bagian dari surat 1 Yohanes. Cukup banyak bagian-bagiannya yang kita akan pelajari. Yang pertama, bagian pertama, ajakan untuk tinggal dan bersekutu dalam kasih Allah. Itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 17. Berhenti sampai di situ. Bagian 2 itu peringatan tentang antikris. Itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 28. Bagian 3, perbedaan antara anak Allah dengan anak iblis. Itu 1 Yohanes 2 ayat 29 sampai dengan pasal 3 ayat 1 sampai 24. Bagian 4, penegasan kembali tentang ajaran sesat yaitu antikris. Itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Jadi ajaran antikris dibagi 2 di dalam pasal 1 pasal 2 ayat 18 sampai 28 dan pasal 4 ayat 1 sampai 6. Bagian 5, ajakan untuk mengasihi Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Bagian ke-6, pelajaran tentang Trinitas Allah. Kita akan belajar tentang Trinitas Allah di sini. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 19. Bagian terakhir, bagian ke-7, itu penutup, yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang benar, ditegaskan di situ. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 sampai 21. Itu 7 garis besar surat 1 Yohanes. Jadi saudaraku, walaupun tidak ada salam pembuka dan salam penutup seperti yang ada dalam surat-surat Paulus, tetapi surat 1 Yohanes ini mempunyai alur tulisan yang teratur dan rapi. Diawali dengan ajakan untuk tinggal dan bersekutu dalam kasih. Ayo bersekutu dalam kasih. Kalau kita bersekutu dalam kasih, kita akan sanggup melawan antikris. Kita gak akan tergoyahkan oleh ajaran-ajaran antikristus. Itu bagian 2. Dan ada bagian 3, itu perbedaan antara anak Allah dan anak iblis. Anak Allah itu kasih, anak iblis itu benci. Nah ini bedanya. Kalau kita mengasihi, kita disebut anak Allah. Oleh karena itu bersekutu tinggal dalam kasih Allah. Prakteknya adalah mengasihi saudara-saudara. Nah, bagian keempat, penegasan tentang ajaran sesat ditegaskan lagi. Kalau kita tinggal dalam kasih, ingat, ajaran sesat itu kita akan tolak pasti. Ya, bagian kelima, mengasihi Allah ditekankan lagi. Ayo ajakan untuk mengasihi Allah. Karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Jangan sampai kita tersesat oleh ajaran antikris. Bagian keenam, Trinitas Allah. Kalau kita masih belum mengerti tentang Yesus Kristus datang ke dalam dunia, diajari tentang Trinitas Allah di dalam bagian ke-6. Dan terakhir ditutup dengan satu deklarasi, Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Ini saudaraku, alurnya itu sangat teratur dan rapi. Luar biasa saudaraku. Luar biasa. Jadi diharapkan setelah kita belajar surat 1 Yohanes ini, kita bisa mengerti tentang kasih Allah sehingga bisa lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengasihi
Allah. Ya, sekian dari surat pembuka atau garis besar tentang surat 1 Yohanes ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.